Tes tes suaranya jelas, ikhwah wal akhwat. Alhamdulillah jelas ya. Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah jelas Tat. Jelas Jelas. Ustadz Amik. Baik, mana mulai? Bentar ya. Baik, mana mulai? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aja Jong. Baik, alhamdulillah ila ihsanihi wa syukur ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Baik, ayuhal ikhwah wal akhwat, a'azinallahu wa iyyakum jami'ah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari kesyirikan menuju terangnya tauhid. Baik, insya Allah pada malam hari ini ya kita mulai kita lanjutkan pembahasan bab al-ibtida wal khobar yang sudah kita bahas di mungkin sebulan yang lalu ya kurang lebih ya. Dan ini insya Allah akan menjadi part yang kedua dari pembahasan kitab Al-Ikhtisar wa Takmil li Syarh Ibn Aqil ala Alfiyah Ibn Malik. Baik, silakan kalian buka halaman 187. Ikhwah wal akhwat. Ada kan kitabnya dibagikan di grup? Ada nggak? Ikhwah wal akhwat. Ada Ustaz. Ada ya, 187. Coba kalian buka dulu halaman 187. Taqdimul khabar jawazan. Coba kalian buka dulu itu. Ikhwah, silakan. Taqdimul khabar jawazan halaman 187. Sebentar. Ini udah anak record ya. Jadi kalian nggak usah pusing rekam jangan. Ini udah record kok. Nanti bakal masuk sendiri ke grup kalian insyaallah. Udah? Sudah nggak? Ikhwah wal akhwat. 187. Kelas? Kelas ya Ustadz. Kelas. Kelas. Baik, kita mulai. Yang pertama, taqdimul khabar jawazan. Eh, jadi kalian kalian buat perspektif kalau yang di awal itu namanya mubtada, ya. Terus habis itu setelah mubtada, setelahnya ada apa? Itu khalafat, khobar. Kobar. Nah, berarti kalau dikatakan berarti berarti kalau dikatakan di mul khobar jawazan, ya. Nah, berarti kalau dikatakan takdimul khobar jawazan, maka khobar ini boleh ke depan, boleh juga tidak. Silakan ditulis. Berarti kalau takdimul khobar jawazan apa? Boleh maju, boleh boleh tidak. Silakan tulis dulu. Ya. Takdimul khobar jawazan berarti mubtada apa? Khobar itu boleh maju, boleh diam, bebas. Baik. Sampai sini sudah ya. Nah, dikatakan ya dalam Nazom Alfiah bin Malik. Baik. Ini yang dicoret hapus ya. Baik. Wal aslu fil akhbar antu akhara. Ya. Jadi aslinya khobar itu di belakang. Ya. Apa? Ikhwal akhwat. Aslinya khobar itu di di belakang. Ya, sama lah kayak kalian naik naik Gojek yang di depan itu kalian atau supir drivernya.
Supir driver. Nah, supir drivernya. Maka supir drivernya itulah yang jadi mubtada. Nah, kalian yang ada di belakang ya, itu namanya khobar sebagai pelengkapnya. Baik. Wajah wazut takdim izlador. Ya. Jadi boleh nggak Ustadz kalau misalnya ana majukan khobarnya gitu? Boleh selama tidak menimbulkan apa? Bahaya. Tapi tidak menimbulkan kerancuan makna. Kesimpulannya berarti kesimpulannya apa? Boleh. Kesimpulannya boleh. Selama tidak menimbulkan kerancuan makna. Al aslu an yataqaddamal mubtada wa yata'akhkharal khabar. Ya, jadi asalnya ya mubtada itu di depan yang kayak Nabi bilang tadi wa yata'akhkharal khabar. Li'an al khabar kasifah ya karena sebenarnya khabar itu seperti sifat ta'ti ba'da zikril mausuf yang datang setelah disebut mausufnya. Contoh, ana mengatakan Muhammadun jamilun. Berarti yang jadi sifat apa? Yang jadi sifat di Jamilun. sini mana? Jamil. Jamilun. Jamilun. Berarti mubtada Muhammad. Walakin qad yataqaddamal khabar 'alal mubtada. Ya. Jadi kadang ya. Jadi qad kalau ditambahkan fi'il mudhari mananya apa? Ikhwan akhwat? Kadang. Kadang. Kadang khobar itu bisa maju atas mubtada. Wazalika ala kismain. Dan inilah yang akan dibagi ke dalam dua garis besar. Garis besarnya apa? Jais, wajib. Boleh dan wajib. Wasayatil hadis anil wajib fi mabad. Wahaza maudi'ul hadis an taqdimil khabar jawazan. Nanti akan datang pembahasan tentang kapan Ustadz wajib di belakang khabar itu. Nanti. Kapan Ustadz boleh maju? Ya bebas. Suka saya Ustadz. Mau maju kapan? Nah. Fayajuzu taqdimul khabar 'alal mubtada jawazan idza lam yakun hunaka labsun. Ya. Maka boleh maju mubtada atas apa? Maju khobar atas mubtada ya. Iza lam yakun hunaka labsun. Jikalau tidak menimbulkan labes. Apa itu labes? Rancu, kerancuan. Tulis ikhwah. Bukan keracunan ya, kerancuan atau ambigu. Silakan tulis dulu. Labesun itu rancu atau ambigu. Nah, contoh. Ya, fayajuzu taqdimul khabar 'alal mubtada. Jawazan itu contohnya apa? Zaidun qaimun. Apa arti Zaidun qaimun? Zaid telah berdiri. Nah, berarti kalau kita simpulkan berarti Zaid jadi apa, ikhwah? Mub Tada. mubtada. Qaimun jadi Khobar. khobar. Loh, Ustaz, boleh nggak kalau misalnya ana majukan jadi Qaimun Zaid? Jawabannya boleh. Karena maknanya maknanya Sama. sama. Ya, karena maknanya sama. Baik. Sampai sini sudah jelas atau belum? Insya Allah jelas Ustaz. Jelas ya? Jelas. Baik, lanjut. Qaim khabar muqaddam wa Zaid mubtada muakhar. Baik, kalian yang merasa di sekitaran kalian ribut, kalian bisa tidak menyalakan mic ya. Kalau mungkin di sekitarnya ada anak kecil mungkin atau ya siapa mungkin ya kalian bisa lewat chat aja mungkin. Baik, jazakumullah khairan. Lanjut ya. Qaim khabar muqaddam wa Zaid mubtada muakhar. Ya. Nah, contoh lain. Zaidun qaimun abuhu. Apa artinya Zaidun qaimun abuhu? Zaid telah berdiri siapa? Bapak bapaknya. Nah, boleh nggak Anda mengatakan qaimun abuhu Zaidun? Nah, telah berdiri bapaknya Zaid. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Dan maknanya sama. Sama. Tidak menimbulkan Kerancuan. kerancuan. Nah, contoh lain. Zaidun fiddari. Nah, Zaid ada di rumah. Boleh nggak kalau misalnya Anda bilang fiddari Zaidun? Boleh. Tapi ya mungkin kalian ada yang belum dengerin yang bab yang apa? Doroh yang kemarin. Jadi yang kemarin tuh Anda jelaskan bahwasanya
Jadi yang kemarin tuh Ana jelaskan bahwasannya kalau ada harfu jar dan isim majrurnya, kemudian yang setelahnya itu nakiroh, ya atau sebelumnya itu nakiroh, misal Ana mengatakan nih, eh fil fasli rojulun, ya, atau fil fasli tolibun. Boleh nggak Ana bilang tolibun fil fasl? Nggak Boleh. nggak nggak boleh. Nggak boleh. Jadi jar wal majrurnya harus di depan. Paham? Mafhum? Coba, ayo kita balik dulu. Oke, kita balik dulu supaya kalian supaya kalian lebih paham. Oke, kita balik dulu sebentar ya. Di belakang dikit aja. Mana ya no ya? Kita ulangi lagi. Ini, ya, perhatikan dulu ya. Kita balik dulu supaya kalian bisa ini apa namanya? Supaya kalian bisa lebih nggak sama yang ini. Ah, ini ikhwah wal akhwat. Di mana ya kemarin ya? Nah, ini. Amamal bait rajulun. Jelas? Amamal bait apa? Ini rajulun. Rajulun. Boleh nggak kalau misalnya Anda bilang rajulun amamal bait? Enggak. Nggak boleh. Nah, Nggak boleh. itu ya. Jadi kalau ada jar wal majrur ya, kalau ada jar wal majrur atau zorof kemudian sebelumnya itu adalah isim nakiro ya, maka apa? Harfu jar dan isim majrurnya itu dimajukan. Nah, tapi Ustadz kalau misalnya apa? Kalau misalnya dia ma'rifah, boleh nggak? Ana bilang Zaidun fil bait. Jawabannya boleh. Boleh. Itu ya. Itu yang perlu kalian jadi garis bawahi di sini seperti itu. Ini ada di apa namanya? Muhadharah yang kemarin yang pertama. Baik, kita pindah lagi ke bab yang seharusnya kita bahas ya. Sibhul jumlah fiddar muta'alliqun biwajibil hazf khabar muqaddam taqdiruhu kainun. Nah, ini juga kalian harus ikut muhadharah yang pertama, ikhwah wal akhwat. Ya. Jadi Anda jelaskan kemarin bahwasannya ya menurut Al-Imam Malik ya bahwasannya khobar itu cuma dua. Anda ulangi berapa? Khobar itu berapa? Ikhwah wal akhwat? Dua. 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 Mufrad sama jumlah. Nah, jumlah itu cuma dua, ya kan? Jumlah itu cuma dua. Jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Nah, Ustaz, tapi Ana dulu belajar syibhul jumlah, Ustaz gimana? Berarti salah dong guru Ana. Ustaz. Nah, bukan permasalahan salah atau tidaknya. Ya, tapi di sini ya Imam Malik itu mengatakan bahwasannya mereka bersepakat bahwasannya khobar itu hanya dua. Nah, sehingga gimana Ustaz kalau misalnya Ana mau mengatakan Zaidun fiddar misalnya. Apakah fiddar itu jadi khobar atau dia tetap jadi jar wal majrur? Kah? Ada khobar yang dihapus di antara apa? Di antara apa? Ikhwan, apa? Di antara Zaid dengan fiddar ini. Ini, coba Ana garis bawahi ya. Jadi kan ini kan Zaid ya. Zaidun ya. Udah jelas? Zaidun. Terus habis itu setelahnya apa? Fiddar. Nah, di antara Zaid dengan fiddar ini nih, yang di garis ini. Nah, di antara ini ada khobar yang terhapus. Terhapus. Apa khobar yang terhapus? Maujudun. Maujudun atau kainun. Ya, artinya apa? Zaid ada Di di rumah. rumah. Nah, kata ada ini ya, kata ada inilah yang harusnya menjadi apa? Khobar. Khobar. Nah, Bisa kita lihat seperti itu. orang-orang. Bisa. Tapi Ada rupa-rupa orang. Gini suaranya. ntar ya, kalian yang rasa ngobrol, buktikan ya. Oke, barakallahu fikum. Lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya wajib nggak Ustadz dihapus kata mewujudnya itu? Wajib nggak ikhwal akhwat? Jawabannya wa wajib. Ya. Nah ulangi apa? Ikhwal akhwat? Jawabannya Wajib. wajib. Wajib dihapus itu kata mewujudnya itu. Baik.
Nah, contoh lain, Muhammadun indaka. Boleh nggak ana balik jadi indaka Muhammadun? Jawabannya boleh. Ya, selebihnya ini contoh syair. Ya, kalian nggak usah ribet di sini. Ya, karena ini bukan apa, bukan hal yang seharusnya kalian pelajari sekarang. Insya Allah nanti akan ada waktunya kalian pelajari. Baik, sekarang kita pindah ke posisi akhirul khobar wujuban. Nah, berarti kalau ana bilang takhir khobar wujuban, apa? Khobarnya nggak boleh, nggak boleh Tidak. maju. Silakan Maju. tulis. Nggak boleh maju. Wajib mengakhirkan khobar. Iya, wajib mengakhirkan khobar. Ya. Lanjut. Ya, famna'hu hina yastawil juz'an urfan wa nukran adimai bayan kaza iza mal fi'lu kana al-khabara aw qusida isti'maluhu munhasira aw kana musdadan lazi lamil ibtida aw lazim as-sadri kaman limunjida. Ya, la yajuzu taqdimul khabar 'ala al-mubtada fi khamsati mawadhi'. Jadi tidak boleh khobar itu maju atas mubtada dalam 5 hal. Ya, tidak boleh maju khobar atas mubtada dalam 5 hal. Berarti 5 poin dia di sini. Ada 5 poin yang harus kalian ingat. Yang pertama apa? An yakuna kullum minal mubtada wal khabar ma'rifatan. Hendaknya mubtada dan khobar itu dua-duanya ma'rifah. Au an yakunani nakirah. Atau dua-duanya nakirah. Bihaitsu yasluhu kullu minhuma li an yakuna mubtada'an au khabaran. Karena dua-duanya bisa jadi mubtada, bisa jadi khabar. Ya, dua-duanya bisa jadi mubtada, bisa jadi khabar. Contohnya apa? Zaidun akhuka. Nah, kalau udah kayak gini, Zaidun akhuka berarti akhuka ma'rifah atau nakirah? Marifat. Ma'rifah. Ma'rifah. Berarti Zaid jadi apa? Ma'rifah. Mubtada. Mubtada. Jadi Akhuka. mubtada. Akhuka. Khobar. Khobar. Nah, terus kalau misalnya balik. Akhuka Zaidun. Akhuka jadi apa? Khobar atau mubtada? Mubtada. Jadi Bisa jadi mubtada. Mubtada. Enggak boleh Nabi bilang khobar muqaddam karena dua-duanya apa? Ma'rifah. sama-sama ma'rifat. Ya. Jelas ya sampai sini? Ikhwal akhwat. Baik. Akhuka Zaidun sama. Akhuka Zaidun berarti akhuka mubtada, Zaid khobar. Ya. Seperti itu. Fal mubtada wal khabar kilahuma ma'rifah wa kullu wahidin minhuma yasluhu ja'luhu mubtada'an wa yasluhu ja'luhu khabaran. Dan juga bisa dijadikan khabar. Fa fi hadhil halah yajibu an yakuna al mutaqaddim minhuma mubtada li'anna lahu rutbat at-taqdim. Ya, wa an yakuna al mutaakhir minhuma al khabar li'anna lahu rutbah ta'khir. Ya, jadi siapa yang di depan ya udah dia jadi mubtada gitu. Siapa yang jadi di belakang ya berarti dia jadi khabar. Ya. Kayak gitu. Ikhwah wal akhwat. Baik. Kemudian yang selanjutnya di situ wala yujad ladaina fi hadzal mawdi' wa amsaluhu wasilatun ukhra tumayyiz al-mubtada 'anil khabar illa iltizamu rutbah al-asliyah likulli minhuma. Jadi maksudnya tuh tidak ada contoh atau misal yang mengatakan bahwasanya kalau dua-duanya ma'rifah berarti kalau salah satunya maju jadi khabar muqaddam itu nggak ada, itu maksudnya. Jadi ya udah siapapun yang ada di depan kalau sama-sama ma'rifah berarti mubtada. Kalau di belakang berarti dia jadi khabar ya. Syaratnya apa? Kalau dua-duanya ma'rifah atau kalau dua-duanya nakirah. Baik, wakaza lau tusawiya fit tangkir. Ya, kalau seandainya dua-duanya nakirah. Ya, afdolu min Zaidin, afdolu min Amrin. Sama aja. Ya, afdol yang pertama mubtada. Afdol yang kedua khobar. Ya. Kalau seandainya anda balik, afdolu min Amrin, afdolu min Zaidin, sama aja nggak? Ikhwah wal akhwat. Sama nggak?
Nah, Sama. Sama aja. Ya. Fahuma mutasawiyan, fayajibu an yakuna al-muqaddam minhuma huwal mubtada wal muakhkhar huwal khabar. Ya. Nah, tapi faiza wujida dalilun yadullu ala annal mutaqaddim khabar jaza taqdimhu kaqaulihim Abu Yusuf Abu Hanifah. Ya, tapi kalau ditemukan dalil yang menunjukkan bahwasanya yang duluan itu khobar, maka boleh dimajukan. Ya, contohnya Abu Yusuf Abu Hanifah. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan Abu Yusuf Abu Hanifah, berarti Abu Yusuf mubtada, mubtada. Abu Hanifah khobar. Tapi boleh nggak kalau misalnya Ana majukan gitu, Abu Hanifah, Abu Yusuf, boleh nggak? Nah, boleh nggak? Boleh. Jawabannya boleh. Nah, Ustadz, tadi antum bilang katanya kalau sama-sama makrifah nggak boleh. Sekarang boleh. Pelin-pelan antum Ustadz. Nah, perhatikan lo penjelasan di sini. Li'annal amra wadihun fi annal murad tashbihut tilmis Abu Yusuf bi ustazihi Abu Hanifah la al-akas, ya. Jadi di sini jelas bahwasanya ya al-murad tashbihut tilmis Abu Yusuf bi ustazi Abu Hanifah. Jadi di sini tuh ana mau menyerupakan Abu Yusuf itu dengan ustadznya siapa? Abu Hanifah dan bukan untuk sebalik dengan sebaliknya. Ya, jadi gitu. Misal nih, ana mau bilang Abu Muhammad Abu Muhammad Zaid gitu. Artinya anak pengen menyerupakan Zaid itu seperti Abu Muhammad seperti itu. Mungkin dari segi sifat atau apa ya. Seperti itu baru bisa. Ya. Baik, sekarang kita pindah ke yang kedua, al-maudi' as-sani. Ah ini jelas sih ikhwal akhwat ya. Insyaallah nggak perlu kalian pertanyakan lagi. An yakunal khabar jumlah fi'liyah. Fa'iluha domirun mustatir ya'udu alal mubtada. Nahu Zaidun koma. Berarti kalau anak mengatakan Zaidun koma, Zaid jadi apa? Ikhwah wal akhwat. Mubtada? Mubtada. Nah, terus habis itu kalau misalnya anak mengatakan Zaid mubtada, berarti koma apa? Jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khobar. Coba kalau misalnya kalian majukan itu koma Zaidun. Bisa nggak koma jadi mubtada? Enggak. Nggak boleh. Yo, Ustaz, antum kok bilang nggak boleh? Ustaz kan kalau di awal namanya mubtada. Kalau di belakang berarti namanya apa? Kalau di belakang namanya apa? Khobar. Tunggu dulu. Kalau di depan dan dia fiil maka tidak bisa menjadi mubtada. Ya, dia harus jadi fiil madi. Nah, maka yang setelahnya Zaid jadi apa? Fa'il. Nah, baik, kita lanjut. Ya. Fala yasihu taqdim jumlatul khabar huna ala annaha khabar muqaddam bal takhruj ila babil fi'il wal fa'il. Ini udah kalian pahami insyaallah. Ya. Baik, fa iza kana al-fa'il isman zahiran ya. Fa iza kana al-fa'il isman zahiran ya. Fa yajuzu taqdimul khabar. Tapi kalau fa'ilnya itu adalah isim zahir, ini kan berarti kalau misalnya Anda bilang koma fi'il madi, berarti fa'ilnya mana? Abu. Nah, fayajuzu taqdimul khabar. Nahu Zaidun koma abuhu. Maka ana boleh mengatakan koma abuhu Zaidun. Ya. Maka jumlah koma abuhu itu menjadi apa? Khobar muqaddam. Muqaddam, laisa muqaddim, muqaddam. Dan Zaid jadi apa? Mubtada muakhar. Baik, Ustadz, gimana cara ngi'rab yang detail koma Abu Zaid? Nah, jadi kalau kalian mau,
kalian ambil per pieces dulu. Ambil per apa? Ambil per bagian dulu. Contoh, ya. Qoma fi'lun madi mabniun alal fathi. Ya, Abu fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi al waw Wow. li'annahu minal asma al khamsah wa huwa mudhaf. Ya, wa huwa mudhaf. Wal ha apa? Domir tasil fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Nah, baru qoma abuhu. Ini ada suara apa ya, kok? Kalian kayak ada kayak suara orang lagi terbang gitu. Kalian kalau ada suara-suara ribut matikan ya. Baik. Nah, terus habis itu gabung dia. Ikhwal akhwat. Qoma abuhu Zaid. Berarti qoma abuhu apa? Jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in Tada. khobar. Khobar. Khobar muqaddam. Gitu. Ya, jadi kalian kan aslinya Zaidun qoma abuhu. Nah, kalau anda majukan qoma abuhu Zaidun, maka jumlah fi'liyahnya jadi apa? Khobar muqaddam. Nah, Zaid jadi apa? Mubtada Mubtada muakhar. Ini Oh, ada syaratnya. Jadi yang kalian perlu ingat syaratnya, Ustaz, boleh nggak kalau misalnya Anda majukan Anda punya Anda punya mubtada, habis itu khobarnya jumlah fi'liyah. Boleh nggak maju? Jawabannya tidak boleh. Kapan boleh maju, Ustaz? Kapan boleh maju? Kalau jumlah fi'liyahnya itu fa'ilnya apa? Isim zo, isim zo, isim zohir. Seperti yang ada di contoh. Ini. Nah, yang Anda kebalikan ini. Type sampai sini jelas, ikhwah wal akhwat? Jelas ya? Jelas, Ustaz. Insyaallah. Jelas. Type. Hai, ini Muhammad. Antum hapus ya? Type. Jazakumullah khairan. Kemudian wakaza laukan al fa'il. Muhammad, antum mana? Antum hapus ya? Itu apa namanya? Coretan antum itu hapus. Type. Mumtaz, Muhammad. Fajumlah qoma abuhu. Ini udah ya. Wakaza laukan al fa'il domiron barizan. Nahu az-zaidani qoma. Ya, az-zaidani qoma. Nah, ini kan kalau misalnya Anda bilang az-zaidani qoma, boleh nggak Anda majukan jadi qoma az-zaidan? Boleh nggak? boleh. 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 Ini kan menunjukkan dua nih. Koma berarti dalamnya ada apa? Dalamnya Biar ada Ustaz. domir. Ya, ada domir itu. Az-zaidani koma fayajuzu koma az-zaidan. Ya, seperti itu. Ala anal jumlah koma fi mahalli rafin khabar muqaddam wa zaidani mubtada wa akhar. Ya. Baik, kita pindah ke yang ketiga. An yakun al khabar mahsuran bi innama au bi illa. Ya. Kalau jumlah itu ada innama atau ada illa. Ya, pokoknya jumlah manapun lah yang kalian temukan ada innama, ada illah, maka mubtada dan khobarnya apa? Laisa mubtada dan khobarnya. Khobarnya itu tidak boleh apa? Ikhwal akhwat, tidak boleh maju. Harus tetap di posisinya. Contohnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innama anta nazir." Boleh nggak Anda bilang innama nazir anta? Boleh nggak? Nggak boh? Nggak Nggak boleh. boh? Nggak boleh. Nggak Atau Anda boleh. mengatakan innama Zaidun qaimun. Nah, boleh nggak Anda balik jadi innama qaimun Zaidun? Nggak boh? Enggak. Nggak Nggak boleh. boleh. Ya, Saya juz. ya jus. Saya juz. Kecuali innamanya nggak ada. Innamanya nggak ada nih. Nah, nih innama nggak ada. Terus sisa Zaidun qaim. Boleh. Anda mengatakan Zaidun apa? Qaimun Zaidun boleh. Zaidun qaim. Ya, jadi qaimun Zaidun boleh. Sama-sama Nah, berupa isim ma'rif. baik. Dengan ya. Baik. Nah, seperti itu. Ya, wal khabar huna mahsurun bi innama fala yajuzu an yataqaddama. Nah, wal khabar huna mahsurun bi innama fala yajuzu an yataqaddama iz law qaddima al khabar lin'ikasil ma'na al maqsud wa li'ash'ura bin hisaril mubtada. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasul.
Udah, kalau udah kalian sebut wa ma Muhammadun illa rasul itu nggak boleh maju, ya. Kenapa nggak boleh maju? Coba kalian 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 bayangkan aja. Kalau misalnya kalian balik wa ma rasul illa Muhammad, benar nggak? Kira-kira kalau misalnya anda bilang wa ma rasul illa Muhammad, padahal rasul nggak cuma Muhammad. Salah. Ah, salah ya kan? Nah, itu maksudnya. Ya, jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Khobar itu tidak boleh maju kalau ada apa? Ada innama atau ada apa? Il illah. Lah. Baik, ma Zaidun illa qaim sama. Ya, ma nafiyah Zaid mubtada qaim khobar. Wal khobar huna mahsurun bi illa, ya, fala yajuzu an yataqaddama. Wa qad jaa taqdimuhu fi syi'ri syuzuzan. Nih, enggak usah kalian bahas ya kalau syair-syair ini nanti. Ya, kalau kalian sudah masuk marhalah jami'i, ya, baik syariah ataupun lughah, insyaallah kalian akan bahas. Ya. Kalian fokus sama hal yang simpel-simpel aja dalam hal jumlah. Ya. Al-maudhi'ur rabi' an yakuna fil mubtada lamul ibtida. Ya, hendaknya dalam mubtada itu terdapat lamul ibtida. Apa arti lamul ibtida? Lam yang ada di awal ini. Ikhwal akhwat. Nih, kalau Anda mengatakan la Zaidun qaim ini. Nah, la yang ada di awal ini namanya apa? Ikhwal akhwat. Lamul ibtida. Lah mulai bertidak. Baik, contohnya apa? Contohnya apa? La Zaidun qaimun, la anta sodiki. Nah, coba aja kalau kalian bilang Sodiqi. la Zaidun qaimun, boleh nggak Ana majukan jadi la qaimun Zaidun? Boleh nggak? Nggak boh? Nggak boh? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh. Ya, lah, nggak boleh. Ya, wa qad jaa'a fi syi'ri suzuzan. Nah, ini udah kalian skip aja nih. Ya. Baik. Al-mawdi'ul khamis an yakuna al-mubtada lahu sadrul kalam. Nah, kalian matikan ya. Ikhwah, wal akhwat, mic-nya. Kalau kalian ngerasa ada keributan, kalian matikan. An yakuna mubtada lahu sadrul kalam ka asma'il istifham wasyarat wa ma at-ta'jubiyah wa kam al-khabariyah. Taib. Jadi kalau mubtada itu punya sadrul kalam. Ya, Ustaz, apa maksud dari sadrul kalam? Oke. Nah, kasih contoh aja. Ikhwah wal akhwat. Contoh. Ana mengatakan nah, nah, coba ikhwah wal akhwat, kalian yang rasa ada ribut, ya, ribut apa mungkin ya? Ribut santri atau apa, kalian matikan. Bisa nggak ikhwal akhwat? Bisa nggak? Kira-kira. Statiun? Bisa ya? Nah, kalian matikan. Ya. Kayaknya di tempat kalian tuh ada yang akan rasa ada ribut santri atau apalah. Kalau ta'ala alam. Kumpulan-perkumpulan, matikan. Ya. Baik. Kalian bisa musyarakah lewat chat aja. Ya. Jadi musyarakah ini anak peruntukkan untuk orang-orang yang di sekitarnya sepi. Ya. Laisa fihi syai'. Baik. Lanjut. Ya. Jadi contoh sadrul kalam itu gini. Misal, Anda mengatakan mata tanam, ya, mata tanam. Nah, maka mata ini dalam bahasa Arab namanya apa? Alamatul istifham, ya, istifham. Kenapa? Asmaul istifham. Pertanyaannya satu nih, pertanyaan satu. Boleh nggak Anda bilang tanam mata? Nah, boleh nggak kayak Anda bilang kayak gitu? Enggak. Tanam mata, nggak boleh kan? Nah, itu yang dinamakan dengan sadrul kalam. Artinya dia wajib ada di awal, itu nggak boleh kalian ganggu itu. Ikhwal akhwat. Ya, Aina Zaidun. Terus Anda bilang Zaid Aina. Nah, jangan ya. Kalian itu apa namanya? Bukan bukan berbahasa Indonesia. Kadang Anda pernah menemukan tolib-tolib seperti itu ya, atau tolibah seperti itu. Aina Zaid, haza huwa, aina huwa. Apa? Kalian majukan Kalian mundurkan aina itu. Jadi kalian duluan nyebut nama orang, ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia itu boleh-boleh aja ya. Zaid di mana ya? Nah, begitu kan ungkapannya dalam bahasa Indonesia itu gitu. Zaid di mana ya? Zaid di mana sih? Nah, tapi kalian tidak bisa memajukan aina itu. Jadi kalian mengatakan
Zaid aina, Zaid aina, atau Aisyah aina, jangan ya, karena hanya aina itu ada di mana? Ikhwal akhwat, di a di Di awal. awal. Nah, itu. Ya, contohnya apa? Man li munjida. Nah, maka man isim istifham mabni ala sukun fi mahalli raf'in tada. Kemudian li jar wal majrur. Ingat ya, kalau ada harfu jar kayak gini, berarti khobarnya apa? Khobarnya kaha kehapus ya. Khobarnya kehapus. Ya, kayak gitu. Ikhwal akhwat. Ya, atau misalnya Anda mengatakan mata tanam, ya udah, berarti mata itu mubtada mubtada. Tanam jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in Khobar. khobar. Iya, gitu caranya. Ikhwal akhwat. Jadi kalau ada asmaul istifham atau yang sejenisnya ya, asyartiyah, ta'ajjub ya, dan selainnya, maka itu dihitung dia tidak boleh mundur gitu ya. Contoh lain, eh misal Anda mengatakan kam toliban fil fasli, boleh nggak Anda bilang toliban kam fil fasl? Boleh nggak kayak gitu? Ikhwal akhwat. Se sejalur nggak dengan kaidah bahasa? Lah, lah. Boleh. Juz. La jus ya. Kenapa la jus Ustaz? Kan maknanya sama aja Ustaz. Ya kan ini juga kita ngomong belajar Ustaz pakai bahasa Arab. Masa nggak boleh? Sama aja. Ikhwal akhwat. Ya. Jadi yang dimaksud dengan belajar bahasa Arab dengan benar itu ya, kalian bukan berarti kalian boleh apa? Mengotak-ngatik bahasa. Ya. Contoh, karena contoh kalian mengatakan kamu itu kejam, ya, kamu itu kejam. Terus kalian mengatakan anta ila sa'ah. Gimana? Itu sahih lah. Benar, ikhwal akhwat. Tidak tidak benar. Karena sebenarnya kalau dilihat benar kok Ustadz, ke itu ila kok, sa'ah itu jam, tapi itu tidak benar ya ikhwal. Kamu kejam ya udah, berarti kalian menggunakan bahasa Arab ke jam. Jangan mengatakan anta ila sa'ah. Apa itu? Ya, la yufham. Baik, seperti itu maksudnya. Baik, setelahnya mawadi taqdimul khobar wujuban. Kalau tadi khobarnya nggak boleh maju. Nah, kalau sekarang itu apa? Khobarnya wajib 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 maju. Silakan tulis di atas itu. Khobar wajib maju. Khobar wajib maju. Sudah? Baik, lanjut ya. Wa nahwa indi dirhamun wali watar wa multazamun fihi taqaddumul khabar kaza iza ada alaihi mutmaru mimma bihi anhu mubayyinan yukhbaru kaza iza yastawjibu tasdira aina man alimtuhu nasira wa khabarul mahsuri qaddima abadan fama lana illa tiba'u ahmada. Nah, jadi khabar itu wajib maju dalam 4 posisi ya. Kalau tadi khobar wajib di belakang berapa posisi? Ikhwal akhwat? Li, li, 5 ya. Kalau ini khobar wajib di depan ya. Berarti i'rabnya kalau khobar wajib di depan apa? Khobar muqaddam. Ingat ya. Tambahkan muqaddamnya, jangan lupa. Khobar muqaddam. Baik. Lanjut. An yakunal mubtada nakirah ya. An yakunal mubtada nakirah. La musawwigun laha illa taqaddumil khabar wa huwa shibhu jumlah. Ya, hendaknya mubtada itu nakirah ya, yang mana khobarnya itu adalah shibhul jumlah. Berarti benar nggak yang ana bilang tadi? Rajulun fil bait. Boleh nggak ana bilang fil baiti rajulun? Jawabannya ti, tidak. Kalian masih ingat nggak yang ana bilang tadi? Tidak. Yang ana bilang tadi di awal. Kalau isim apa? Kalau rojulun berarti harus fil bait rojulun. Harus maju jar majrurnya. Tapi kalau misal rojulun yang ana ganti jadi Zaid, boleh nggak jadi Zaid fil bait atau fil bait Zaidun? Jawabannya boleh. Ya. Boleh.
Contohnya apa? Indaka rojulun. Nah itu kan rojulun berarti apa? Rojulun. Nakirah, makrifah. Nakiroh. Nakirah. Nakirah. Mubtada Kalian nggak boleh. Berarti nggak boleh Anda bilang rojulun itu rojulun indaka, nggak boleh. Harus indaka rojulun. Ya, seperti itu. Dan contoh lainnya indi dirham, fid dar imro'ah, li wator, ya, itu sama aja. Fa'ashbahul jumlah allati tahta khattun kulluha muta'alliqah biwajibil hazaf khabar muqaddam wujuban wal ismul marfu' ba'daha mubtada muakhar. Jadi kalau misalnya Anda bilang fid dar imro'ah, berarti gimana cara ngirabnya? Ikhwah wal akhwat. Berarti fi harfu jar mabni alas sukun. Ad-dar isim majrur wa alamatu jarrihi al-kas. Baik. Imro'ah apa? Imro'ah mubtada Mubtada'un mu'akhkhar. Marfu'un dhammah. alamatu rafihi Sekarang kalian tulis i'rab khobarnya. Silakan tulis. Ana dikte kalian. Wal khobar mahzufun wujuban. Silakan tulis. Tulis. Wal khobar mahzufun wujuban. Kalian pegang pulpen kan? Ikhwah akhwat. Ya, jangan kalian cuma ini, ya. Jadi nahu sorof itu tidak bisa lepas dari pulpen, ya. Nggak bisa. Agak sulit. Wal khobar mahzufun wujuban takdiruhu kainun. Takdiruhu kainun. Khobarnya yang dari Takdiruhu apa? Khobarnya yang dari. Enggak. Fit. Kan udah Anda bilang. Imam Malik itu mengatakan bahwasanya khobar itu cuma mufrad sama jumlah. Nah, berarti kalau sibul jumlah bukan itu khobarnya. Tapi khobarnya apa? Mahzuf. Nah, makanya nasuk kalian tulis khobar ini. Wal khobar mahzufun wujuban takdiruhu kainun au maujud. Jadi kain itu maknanya maujud gitu maksudnya. Ya, makna dari kain itu artinya ada gitu. Itu maknanya dari kain itu maujud. Atau istakor itu ya. Istakor itu ya ada. Ada wujudnya itu ada maujud. Nah, gitu. Ya. Takdiru kainun di makna maujud. Nah, bisa. Yang kalau lebih kayak gitu. Afwan Ustaz. Jadi Apa? ruang majrur tadi gimana ya Rabnya Ustaz? Apa? Jarwa majrur tadi ya Rabnya gimana Ustaz? Udah gitu aja. Fi harfu jar mabni ala sukun, ad-dar isim majrur wa alamatu jarrihi al kasrah. Udah gitu aja. Jadi langsung imro'ah mubtada muakhar marfu wa alamatu rafi ad-dhammah baru khobar wal khobar mahzufun wujuban. Gitu. Wal khobar mahzufun wujuban takdiruhu kainun. Ustadz, tapi gini Ustadz, nanti ada pertanyaan ya. Nanti ada pertanyaan Ustadz, tapi gini Ustadz. Anak itu ngajar anak SMP Ustadz. Anak ngajar anak SMP. Anak ngajar anak SMA. Anak ajarinnya mubtada khobar. Tapi kalau anak jelaskan khobar mahzuf gini, kayaknya mereka belum sampai Ustadz. Terus gimana Ustadz? Boleh nggak anak pakai sibul jumlah aja? Ya boleh, silahkan, boleh. Ya, boleh. Ya. Jadi bukan berarti ketika apa? Bukan berarti ketika dikatakan itu doif ya sibul jumlah terus kalian nggak boleh pakai, bukan. Tapi karena kitab yang kalian pakai itu ini, ya udah kalian harus ikut sama aturan ada di kitab ini. Paham? Ikhwah. Paham? Mafhum. Ya, jadi ini untuk kalian yang menjadi muallim atau muallimah di SMP atau SMA. Kalau misalnya dikatakan boleh, boleh silakan. Kalian boleh mengatakan fiddar sibul jumlah fi mahalli raf'in khabar muqaddam, boleh, boleh. Ya. Tapi ini yang akan kalian dapatkan nanti ketika kalian belajar di S1 ya, terserah di syariah atau di logo ya seperti ini. Bahwasanya khobar itu cuma dua aturannya, khobar mufrad dan khobar jumlah. Ya. Baik, kemudian yang kedua. Ini berarti yang pertama udah jelas ya? Yang pertama sudah jelas, ikhwal akhwat? Jelas nggak? Wadih ya? Yang akhwat gimana? Wadih, akhwat? Baik. Oke. An yastamil al-mubtada ala dhamir ya'udu ala syai'in fil khabar. Jadi mubtadanya itu mengandung domir
yang kembali ke khobar. Oke, anak kasih contoh. Tadi anak bilang, coba kalian matikan mic dulu, ikhwal akhwat, supaya nanti tiba-tiba ini jelas. Oke, baik. Jadi tadi anak mengatakan ini harfu jar sama isim jarnya wajib di depan. Depan. Kalau mubtada'nya itu apa? Nakirah. Nah, sekarang mubtada'nya ini punya domir, ya, punya domir. Apa domirnya ini? Ha kan? Sahih nggak? Ha. Nah, hanya ini kembali ke dar. Anda ulangi apa? Hanya ini kembali kemana? Ke dar. Nah, boleh nggak berarti Anda bilang sohibuha fiddar? Boleh nggak? Sohibuha fiddar. Boleh nggak? Boleh. Tidak boh? Tidak boh? Boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Ya hanya mau kembali kemana? Misal nih, anak balik nih. Sohibuha fiddar. Kan harusnya ha dalam posisi ini hanya kembali ke fiddar kan? Tapi kalau anak majukan sohibuha fiddar, ya hanya mau kembali kemana? Mahum? Ikhwal akhwat? Nama. Daripada mubtada kembali pada khobar. Baik, seperti itu. Ya, sama ala tamroh misluha zubadan. Ya nggak boleh katakan misluha ala tamroh karena ha ini kembalinya ke tamroh. Ya namanya kembali itu ke belakang ya. Nggak ada kembali ke depan tuh nggak ada. Ikhwal akhwat. Ya, kembali itu ya kembali balik ke belakang, kembali ke belakang. Ya, bukan kembali ke depan. Itu maksudnya. Baik. Syibuhul jumlah fil maudi'ain muta'alliqun biwajibil hazaf khabar muqaddam wujuban. Ini kalian kalau udah lafaz-lafaz kayak gini kalian udah paham kan berarti ikhwal akhwat? Muta'alliqun biwajibil hazaf. Apa takdirnya? Mau mau maujud. Ya, maujud. Ya, kainun. Itu. Wal ismul marfu ba'dahu mubtada muakhkhar. Wa nulahiz ya أن المبتدأ مشتمل على ضمير يعود على شيء في الخبر فوجب تقديم الخبر لئلا يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة. Ya yang kayak Anda bilang tadi, ya yang kayak Anda bilang tadi ini. Jadi kalau kalian taruh sohibuha di depan, maknya mau kembali kemana? Kan nggak ada kan? Ya, berarti sohibuha ini wajib di belakang. Yang di depan ini apa? Fit, fit, fitdah. Ya. Baik. Ya, ini wamin hukul syair ini nggak usah. Ya. An yakun al khabar lahu sadrul kalam fi al jumlah. Hendaknya khobar itu punya sadrul kalam di jumlah. Ustaz, gimana maksudnya sadrul kalam? Yang kayak tadi. Yang kayak tadi. Ya. Tapi Ustaz, kenapa Aina jadi khobar di sini? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa khobar? Kenapa Aina bisa menjadi khobar? Zaid. Kenapa Aina bisa jadi khobar? Kenapa kok enggak Aina mubtada Ustaz? Tadi kan antum bilang sadrul kalam katanya di depan mubtada. Gimana? Ada yang bisa memberikan Karena mempunyai sudrul kalam. Ada yang Apa? maksud Mengandung makna jar. Apa? Mengandung istifham. Mengandung istifham. Paham? Terus habis itu? Nah, jadi gini, ikhwal akhwat. Baik, jadi gini. Ana coba untuk ini ya. Ana coba untuk ini. Nah, Ana coba untuk ini ya. Sebentar. Jadi kalau misalnya Anda balik, misal, Anda mengatakan Aina Zaid. Berarti jawabannya apa? Zaidun Zaidun fi fil bayit. Fasli. bait. Fil fasli. Oke. Zaidun fil fasli. Fasli. Nah, pertanyaannya, Kalau bil fasli, berarti fil fasli apa? Khobar. Ya, atau kalau kalian mau pakai aturan apa? Kalau kalian mau pakai aturan Imam Malik berarti apa? Mahdzufan. Mahzuf. Nah, pertanyaannya sesuai nggak dengan jawaban Aina? Kan Aina berarti menanyakan tempatnya kan? Sahih nggak?
Nah, kapan disebut tempatnya itu? Di belakang atau di depan? Belakang. Belakang. Nah, itulah sebabnya dikatakan khobar muqaddam wujuban. Sampai sini paham? Paham. Nah, Insyaallah. Insyaallah. itu maksudnya Fahimna, ikhwan. fahimna. Nah, dah. Dah ya. Insyaallah. Lanjut. Ini apa ini? Apa nih? Zaid mubtada muakhar marfu. Wa minhu mata nasrullah. Ya. Sama nasrullah misalnya nasrullah fi sa'ah ini atau misalnya nasrullah fi yaumil jumu'ah sama aja ya. Berarti nasarnya ini apa? Mubtada muakhar. Kor. Kenapa Ustaz? Karena nasar ini nanti kalau dia dalam bentuk jawaban berarti nasrullahnya di depan atau di belakang? Di Di depan. depan. Ya. Berarti apa kesimpulan yang bisa diambil dari sini? Rob istifham itu adalah i'rob jawaban dari istifham tersebut. Tulis, akhwat, ikhwan. Apa? I'rob dari alamatul istifham itu apa? I'rob jawaban. Jawaban. I'rob dari alamatul istifham itu i'rob dari jawabannya. Silakan tulis. Baik, lanjut ya. An yakuna mubtada mahsurun. Apa mahsuron? Apa makna dari mahsuron ya? Apa? Kalian ada yang bisa menjelaskan nggak makna dari mahsuron, mahsuron? Nanti kita bahas mahsuron, mahsuron. Nah, ada yang tahu apa makna dari mahsuron? Dibatasi. Dibatasi. Oke. Ada ini namanya. Ya, ada inamanya. Dibatasi masuron. Ya, Dibatasi oleh ini. ya, sahih. Innama indaka zaid. Ya udah berarti indaka zaid itu cuma itu aja. Itu maksudnya innama indaka zaidun. Ya. Innama indaka zaidun. Innama fid dari zaidun. Nah, berarti kalau udah innama indaka zaidun gini, mana yang jadi khobar? Indakanya atau zaidunnya? Indaka, indaka. Indaka. Atau apa? Kalau pakai aturan Imam Malik apa? Khobarnya apa? Mahzuf wujuban. Mahzufun. Wujuban. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian Zaid jadi apa? Mubtada muakhar. Khar. Muakhar. Makhar. Contoh lain, ma fiddar illa Zaidun. Ah, ini kan ada illa nih. Ah, ma fiddar illa Zaidun. Berarti yang jadi khobarnya mana? Fiddar atau Zaidunnya? Fiddar, Fiddar. 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 Zaidun. Fiddar. Kan ada illa nih. Ada illa nih. Berarti khobarnya wajib di depan. Ma fiddar illa Zaidun. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian hasbul mubtada awil khabar jawazan. Ini sebenarnya nggak masuk di materi daurah ya. Tapi nggak apa-apa nah bahas sedikit supaya kalian paham. Ya. Ini juga nambah maklumat kalian terkait mubtada khabar. Ya. Wa hasbun ma yu'lam jaizun kama taqul Zaid ba man indakuma. Hazi qa'idah ammah dan sahibu ala katsirin minal abwab an-nahwiyatil atiyah. Walakin hadisun huna an mubtada wal khabar. Ya, jadi sebenarnya ini kaidah umum ya. Ini kaidah umum yang masuk di banyak cabang nahu gitu. Jadi kalau misalnya kalian tanya, Ustadz, apakah penghapusan kayak gini cuma berlaku di mubtada khobar? Oh tidak. Ya tidak. Tidak. Hazful mubtada wal khobar itu bukan cuma di mubtada khobar aja. Ada yang namanya hazful fa'il, hazful maf'ul, hazaf mudhof, hazful mudhof ilaih ya. Jadi semakin jauh kalian belajar nanti akan ada penghapusan-penghapusan seperti itu. Ya, penghapusan fiilnya lah, penghapusan fa'ilnya, penghapusan maf'ulnya, penghapusan ya banyak yang dihapus ya. Seperti itu. Tidak cuma mubtada khobar. Ya, tapi pembicaraan kita hari ini mubtada khobar gitu maksudnya. Maka yang kita bahas penghapusan mubtada khobar boleh atau tidaknya.
Fayajuzu hasfu kullu minal mubtada wal khabar idza dalla alaihi dalil. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di iza dalla alaihi dalil ini. Ya. Kalau kalian mengatakan iza dalla alaihi dalil, diartikan secara bahasa itu artinya apa? Kalau dia menunjukkan apa? Tan, tanda. Ya kan? Tanda. Ya kan? Jika dia menunjukkan tanda, ya kan? Atau ciri atau ya, seperti itulah ya, dalil itu kan. Nah, tapi sebenarnya makna yang pas itu adalah apa? Kalau sebenarnya hal yang kita hapus itu sudah kita ketahui maknanya. Contoh, contoh. Contoh. Misal, Anda mengatakan Mas Muka, jawabannya apa? Ismi Muhammad gitu kan? Ismi Sahih nggak? Muhammad. Ismi Muhammad itu. Berarti ismi jadi apa? Ismi. Mubtada kan? Sahih nggak? Hei, Ya kan? Sahih. Ismi mubtada berarti kan? Nah, kemudian Muhammad Khobar. 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 Nah, tapi Ustadz, Anda sering kok ngomong Mas Muka, Anda nggak perlu nyebut ismi. Kayak ya ribet aja gitu Ustaz, nggak perlu sebenarnya sebut ismi gitu, langsung aja Anda sebut nama Anda Muhammad gitu. Mas Muka Muhammad, Mas Muka Zaid, Mas Muka Fatimah, Mas Muka Aisyah. Ribet aja gitu Ustaz kalau nyebut ismi aja gitu, ribet. Nah, berarti apa yang dihapus dari kata ketika kalian mengatakan Mas Muka Muhammad? Apa yang dihapus? Is Mubtada. ismi. Ismi. Yang dihapus itu berarti apa? Mubtada Ismi. ya, seperti itu. Ya, contoh lain. Lihat itu. Apa? Coba kalau matikan mic dulu. Nah. Nah, coba lanjut. Famin hasbil mubtada nahu aina Zaid. Nah, ahlan, Hobi, antum hapus ya. Ini coba ana stop share dulu ya supaya tidak terganggu yang lain. Sebentar ya, akhwat ya. Ikhwan wal akhwat. Sebentar dulu. Oke, lanjut. Nah, famin hasbil mubtada ya. Nahu aina Zaid goib. Harusnya apa? Sebelum goib ini. Zaid Zaid. Zaidun. Iya. Zaidun harusnya gitu kan. Zaidun Zaidun. Zaidun Ya. goib. Tapi sebenarnya kalau mau dibilang anak ribet aja gitu saat nyebut Zaid kan udah jelas kan. Yang ditanya Zaid gitu. Udah jelas Ustaz. Berarti kalau anak bilang goib, ya yang anak sebut goib itu Zaid, bukan bukan Fatimah gitu. Kecuali dia bilang Aina Fatimah, goibah baru. Itu beda mungkin. Ustaz Ana harus jelasin. Nah, seperti itu. Jadi goib apa i'rabnya? Khobar marfu limubtada mahdzuf. Jawazan at-takdir Zaidun goibun. Ya, gitu. Wa mislu kaifa haluka? Kaifa haluka? Hasan, Jamil, Thayyib. Apa aslinya? Hali, hali Hasanun. Nah, ini kan hali Hasanun au Jamil au Thayyib. Berarti Hasan apa? Khobar limubtada mah Juf, mahzuf. Apa yang mahzuf? Apa yang mahzuf? Ali, Ali. Ali. Keadaan saya Ali. baik. Nah, ya. Sama kalau kalian ditanya tuh, gimana kabar? Baik. Nggak perlu kalian mengatakan kabar saya baik. Apa? Ribet banget ya kalau misalnya mau nyebut kabar saya. Kayaknya ya udah yang ditanya itu berarti kabar saya, bukan kabar orang lain gitu. Ya langsung aja sebut baik kok. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Wa min zalika qauluhu ta'ala ya man amila salihan fali nafsih ya kan man amila nah, man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha ya. Berarti fali nafsih ini berarti apa? Fa'amaluhu li nafsih, maka amalnya itu ya buat dirinya sendiri ya gitu. Atau fasolahu li nafsi atau kebaikannya itu buat diri dia sendiri ya. Waman asaa dan barang siapa yang melakukan apa perbuatan buruk, fa isaatuhu berarti burukannya ya akan balik ke dia sendiri. Ya. Sama aja. Ikhwal. Ini kalian insya Allah udah mafhum ya. Man amila solihan fali nafsih berarti yang dihapus apa? Man amila solihan fa
fajazauhu atau fa'amaluhu li Alaihi. nafsihi, sama aja, iya. Sama aja. Ya. Jawazan fil maudi'ain liwujud ma yadullu alaihi fis siyaq. Ya. Wa min hasbil khabar iza dalla alaihi dalil. Ya, jadi apa tadi? Iza dalla alaihi dalil maknanya apa? Kalau maknanya sudah diketahui, Dah. sudah Jika ada diketahui. tanda tuh. Apabila ada Ketahui. dalil Ya. yang memperbolehkan. Ya, atau kita bisa bilang iza dalla alaihi dalil itu udah jelas kok maksudnya Ustadz gitu, nggak perlu dipertanyakan lagi. Ya, itu namanya iza dalla alaihi dalil. Itu udah kita udah mafhum kok Ustadz gitu. Jadi mau dihapus silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Ya. Man fil bait. Nah, man fil bait fayuqal Ali. Nah, aslinya apa? Aslinya apa? Ali fil fil Aliyin bait. fil bait. Nah, Aliyin fil berarti baiti. Ali apa? Mubtada li khobar apa? Li khobarin mahzuf. Mahdhufun. Nah, silakan tulis. Ali apa Ali? Mubtadaun marfuun Mubtad. li khobarin Marfu'un. Ismul maf'ul. li khobarin mahzuf. Mahdhufun. Ini. Ini. Mubtada li khobarin mahzuf. Nah, itu mubtada li khobarin mahzuf. Silakan tulis. Santai ya. Kirain mau makan. Nah, kalian matikan mic dulu ya, ikhwal akhwat ya. Baik, bentar ya. Nah, insyaallah jazakumullah khairan. Baik, udah? Sudah mubtada li khobarin mahzuf. Mahdzuf. Wa kadzalika ba'da iza al-fujaiyah. Apa iza al-fujaiyah ini? Jadi iza al-fujaiyah itu untuk menunjukkan sesuatu yang apa ya? Untuk menunjukkan sesuatu yang tiba-tiba gitu. Di Al-fujaah depan. yang apa yang menunjukkan misalnya Ana bilang Iya aku ya. masuk kemudian temanku hadir gitu. Nah, itu namanya iza al-fujaiyah ya. Kita bisa bahasakan apa? Iza al-fujaiyah kemudian. Nah, iza al-fujaiyah ya. Dakhal tuh iza sadiqi hadir. Nah, Faiza sodiki hadir. Au dakhaltu faiza sodiki hadirun. Nah, berarti hadirnya ini apa? Mahzuf. Ya. Baik. Ini wa min hukul syair. Nggak usah. Hasbul mubtada wal khabar ma'an. Ya. Hasbul khabar. Ya. Hasbul mubtada wal khabar ma'an. Ustaz, kalau dihapus mubtada khabar dua-duanya apa Ustaz? Berarti nggak ada jumlahnya dong? Nggak gitu ya. Tapi ada jumlah yang lain seperti itu. Ya. Contohnya di sini. Zaidun qadim ya. Zaidun qadim. Naam. Apa jawabannya? Zaidun qadim Qadim. atau misalnya eh Qadim. hal Qadim. hal Zaidun hadir? Qadim. Jawabannya naam. Nah, Naam. Na'am. Zaidun hadir. 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 Tapi bisa nggak Ana Hadir. bilang? Tapi bisa nggak kalau Ana bilang hal Zaidun hadir terus Ana bilang naam. Oh, gitu aja. Bisa nggak? bisa. 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 Berarti kan aslinya Zaidun hadir Bisa itu karena mubtada sudah dengan mafhum. khobar. Iya, karena sudah mafhum kalian. Kalau yang ditanya itu Zaid hadir, ya udah tinggal bilang na'am aja cukup gitu. Zaid hadir nggak? Hadir, ada tuh. Nah, ya udah nggak usah bilang hadir, ada Zaid hadir, nggak usah. Kalau ya kayak gitu maksudnya. Ya, jadi untuk apa? Untuk menyingkat kata. Ya. Baik. Mawadi hasful khobar wujuban. Nah, ini mawadi hasful khobar wujuban. Kapan khobar itu wajib dihapus? Ya. Kapan khobar itu wajib dihapus? Ya. Ini nggak masuk ke materi takdim wa takhir. Ya, jadi sekedar jadi maklumat apa ya? Sekedar jadi maklumat baru aja buat kalian gitu. Ya. Jadi yang paling penting itu kan kalau di soal-soal IPA tuh apa? Takdim wa takhir. Ya. Tapi apakah ada bentuk hazafnya? Ya ada. Ya.
وبعد لولا غالبا حسب الخبر حتم وفي نص يمين إذا استقر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أطمر وقد ربي العبد مسيئا وأتم تبين الحق منوطا بالحكم يحذف الخبر وجوبا في 4 مسائل. Jadi khobar itu dihapus dalam 4 masalah. Apa? Ikhwal akhwat? Khobar itu dihapus dalam 4 masalah atau 4 Dihapus poin. dari 4 Ya, masalah. poin atau 4 poin. Yang pertama, ba'da laula. Setelah apa? Ikhwal akhwat? Setelah laula. Laula. Setelah laula. Kaqaulihi ta'ala Laula. walaula Setelah laula. daf'ullahin nasi an-nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ard. Ya. Daf'u mubtada marfu. Nah, khabarnya apa? Mahzuf. Walaula Mahdhuf. daf'u maujud. Ad-daf'ullah itu berarti daf'u baru setelahnya apa? Maujud. Daf'ullah maujud gitu. Kalau seandainya daf'ullah maujud ada, gitu ya. Apa? Berarti yang dihapus itu tuh maujud. Ya, apa aslinya? Daf'ullah maujud. Sebentar, Anda tulisin kalau gitu di sini. Rasulullah. Ya, Anda tulisin di sini. Daf'ullah maujud. Silakan tulis itu. Aslinya itu daf'ullah maujud itu aslinya. Ya. Berarti kalau Anda bilang daf'ullah maujud, daf'unya jadi apa? Daf'unya. Daf'unya jadi apa? Mubtada. Mudhaf, daf'unya mubtada sekalian Mudhafun ilaih. mudhaf. Mudhaf. Berarti Allahnya apa? Allahnya mudhafun Mudhaf ilaih majrur. Taib, mumtaz. Majrun fa'il. Nah, dah ya. Halo. Wat takdir maujud. Baik, lanjut. Laula antum lakunna mu'minin sama. Laula antum sodamtumuna anil huda sama aja. Ini kalian tinggal baca-baca aja ini. Yang penting setelah laula khobarnya mahzuf. Ya. Tuh. Baik, kemudian setelahnya kalian pindah ke halaman As-Saniyah. As-Saniyah halaman 201. Coba kalian pindah ke halaman 201. Sudah? Ikhwal, 201. 201. Ba'dal qasam. Itu bukan ba'dal kisim ya. Hati-hati kalian. Ya. Jangan bilang ba'dal kisim. Tapi ba'dal apa? Ba'dal qasam. Sorry. Al-waqi' mubtada wa qabla jawabi. Ya. Setelah bentuk sumpah. Ya, as-sorry yang jelas. Al-alfaz as-sorihah fil qasam. Ya, la tusta'mal illa fil qasam. Ya. Baik, la'amruka la'akumanna. Ya, la'amruka berarti lam yang di awal apa berarti? Lamul ibtida. Amruka mubtada Marfu' wa huwa mudhaf. hanya mudhaf ilaih. Nah, Ustadz, berarti apa yang jadi apa yang jadi bentuk kosamnya di sini? Ya, apa yang jadi bentuk kosamnya di sini? Artinya apa? La'amruka kosami. Nah, itu kosami yang dihapus itu. Nah, itu. La'amruka kosami la'aku mana. Berarti kosami jadi apa di sini? Khobar. Kosam. Baik. Kemudian aimunallah la usafiruna ini sama aimunallah qasami. Ya, seperti itu. Aimunallah berarti ini bentuk sumpah saya.
Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga itu sama aja ya dengan yang Anda jelaskan tadi di awal. Ini hanya i'rabnya aja. Jadi kalian bisa baca. Ini sama aja. Contohnya sama yang di awal sama aja. Iqra. Yang ketiga an yaqa'ul mubtada ba'da waw hiya nassun fil ma'iyyah. Ya, wa hiya al-waw al-'atifah allati tufidul musahabah as-sarihah al-lazimah bainal muta'atifain. Ya. Jadi mubtada'nya itu terletak setelah waw yang mana wawnya bermakna ma'a. Ya, wahyal waw al-'atifah allati tufidul musahabah as-sarihah al-lazimah bainal muta'atifain. Ya. Nahu kullu rajulin wadi'atuhu. Ya, kullu rajulin wadi'atuhu. Ya. Maka kullu apa? Mubtada marfu wa huwa Marfu'. mudhaf. Ya, rajul mudhafun Mudhafun ilaih majrur. Ya, majrurun. wadai'atuhu al-waw atifah Mudhaf ilaih. dan dai'atuhu isim ma'tuf. Nah, mana khobarnya Ustaz? Tadi antum belum nyebut khobar. Nah, wal khobar mahzufun wujuban wa taqdir kullu rajulin wadai'atuhu muqtarinan. Nah, muqtarinan ini dihapus. Akhwat. Ya, kullu rajulin wadai'atuhu muqtarinan. Ya. Kullu rajulin wadai'atuhu muqtarinan. Nah, muqtarinan itu yang dihapus, akhwat. Nah, silakan. Baik. Sudah? Ikhwah, wal akhwat, lanjut ya. Lanjut. Nah, fa'il lam takun al-waw nassun fil ma'iyyah bal limujarradit tasyrik fil hukam lam yuhzaf al-khabar wujuban bal jawazan in kana alaihi dalil. Kalau seandainya wawunya itu adalah apa namanya? Wawunya itu adalah nassan fil ma'iyyah. Dia bukan termasuk nas yang bentuknya bersamaan, tapi dia sama dalam bentuk hukum, ya, maka khobarnya itu tidak dihapus, ya, tidak perlu dihapus, ya. Tapi boleh kalau dia menunjukkan dalil. Contoh, Zaidun wa Amrun qa'iman. Sama nggak? Sama nggak? I'rabnya Zaid dengan Amr di sini sama nggak? Ikhwal. Sama. Sama. Nah, perlu nggak ada hapus qa'iman di sini? Nggak perlu. Itu maksudnya. Ya. Baik, yang keempat, an yakunal mubtada masdaran. Ya. Kalau mubtada'nya itu berupa masdar atau isim tafdil, ya, maka khobarnya itu ya Dibuang. dibuang. Ya. Contoh, akli at-ta'am sakinan dorbi zaidan qa'iman. Ya, takdir dorbi zaidan hasilun iza kana qa'iman. Ya. Maka kata hasilun di sini apa? Khobar. Ya. Dorbi zaidan qa'iman. Nah, berarti kalau Anda mengatakan dorbi zaidan, ya, kalau Anda mengatakan dorbi zaidan itu apa namanya? Khobarnya nggak ada, ya. Itu dihapus. Apa maknanya? Dorbi Zaidan hasilun. Pukulanku itu kepada Zaid itu akan ada, ya, kalau dia apa? Berdiri. Ya. Akli atau sakinan. Ya. Aku akan makan makananku kalau dia apa? Sakin. Mana sakin? Ikhwal akhwat. Sakin. Panas. Ya, sakinan. Sakin itu artinya panas. Ya, kalau dia hangat. Seperti itu. Itu apa ya kalau? Nah, maka dorbi mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah ala ma qabla ya il mutakallim mana amin zuhuriha istighal mahal.
Siapa yang belum paham makna istighol mahal di sini? Ayo. Ayo. Ana Ustaz. Ana juga Baik. Ustaz. Ana belum paham. Semua. Baik. Belum paham. Semua dah belum paham. Oke, taib. Nah, jelaskan dari awal. Contoh, ya. Nah, contohkan pakai jumlah mufidah yang biasa aja dulu, ikhwal akhwat, ya, supaya kalian paham. Coba baca. Apa bacanya itu? Ja'a Ja'a abi. abi. Oke. Ja'a abi. Telah dah. Artinya? Artinya ja'a abi, ikhwal akhwat. Telah datang. Bapakku Saya. telah Abi datang, telah Ya, datang abi datang. Telah datang abi. Telah Baik. datang Sekarang Ana mau nanya sama kalian. Aturan fa'il itu apa? Marfu, mansub, majrur. Marfu. marfu, fa'il marfu. Oke. Marfu. Harokat asli buat rofa itu apa? Dhammah. Domah. Oke. Domah. Ya. Kalian perhatikan step by stepnya ya. Kalian perhatikan step by stepnya. Harokat asli rofa itu domah. Oke, sepakat. Harusnya kalau harokat aslinya domah, harusnya abui dong. Ja'a abui. Harusnya. Iya. Ja'a abui. Ya. Tapi nggak bisa. Ja'a abui ini nggak bisa gitu. Nggak bisa. Ibaratnya kalian itu aslinya kalian orangnya itu pendiam. Tapi ketika kalian besok akan menjadi seseorang yang diwajibkan banyak ngomong, contoh kalian jadi jurnalis misalnya, dengan sifat kalian yang introvert, apakah kalian harus tetap diam? Enggak dong. Enggak kan? Berarti kalian harus ngomong gitu kan? Harus ngomong sana sini ngomong. Nah, harus wajib sama. Abu harusnya dia domah di sini. Abui. Tapi karena dia kemasukan ya, kemasukan ya, maka dia harus mengikuti Ya aturan ya. mutakalim. Nah, Ya mutakalim. harus mengikuti aturan ya mutakalim. Apa aturan ya mutakalim? Harokat yang sesuai sama ya mutakalim itu kasroh atau domah? Dikira-kirakan. Kasroh. Nah, Suruh. harus dia ikut dengan harokat ya mutakalim itu. Jadi apa? Ja'a abi. Nah, itulah sebab Abi. dikatakan mana amin zuhuriha istigholul mahal. Apa artinya istigholul mahal, Ustaz? Perpindahan harokatnya itu. Jadi dari abu, ya, Sip. karena ketemu ya mutakalim, berarti dia harus kasroh. Ya, jadi karena dia ada yang mutakalim, maka dia kasroh seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan istigholul mahal di harokatil munasibah. Apa maksudnya biharokatil munasibah, Ustaz? Ya ini, karena ya ini adalah harokat yang sesuai dengan ya itu adalah kasroh, maka abu ini kita ganti domahnya jadi apa? Kasroh. Sampai sini paham, ikhwah wal akhwat? Paham. Alhamdulillah. Baik. Lanjut ya. Berarti seperti itu ya, kurang lebih istighol mahal itu seperti itu. Bentar, hapus loh. Gimana? Gimana, Akhwat? Gimana, Akhwat? Sebutannya. Iya. Afwan Ustaz, Iya, gimana? kalau seandainya itu kan mana amin zuhuriha asyghal, kalau mana amin zuhuriha at-ta'adzur itu gimana kan maksudnya? Oh, mana min zura ta'zur. Oke. Nah, Oke. Ini jelaskan dari awal. Kalian perhatikan Ana ya. Mic-nya kalian matiin. Mic-nya matiin dulu. Kalian ada yang ngomong tapi lupa matikan mic ya kalau Akhwat. Coba kalian matikan dulu. Nah, matikan dulu. Baik, mumtaz ya. Jadi gini, ta'zur itu. Ta'zur itu dari kata uzur. Coba kalian perhatikan kalau misalnya ada orang izin misalnya. Misal Ana nih izin ya dari kelas misalnya. Pak Ustadz, Ana izin. Ana hari ini nggak masuk. Kenapa antum nggak masuk? Ana ada urusan Ustadz. Pokoknya Ana nggak hadir. Ana ada urusan penting. Nggak ada gitu. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan kalau misalnya Ana bilang, Ustadz, Ana izin, Ana nggak hadir. Kira-kira ada nggak wujud Ana di kelas itu ada nggak?
Tidak. Nggak Nggak ada. ada kan? Nggak Nggak ada ada. uzur. Nggak ada. Ya udah nggak ada uzurnya. Berarti Ana dipastikan tidak ada di kelas itu. Ya. Nah, itu yang dinamakan dengan uzur. Anak uzur sakit nggak hadir. Anak uzur ada urusan nggak hadir. Berarti wujud Ana nggak ada di kelas. Oke, sampai sini jelas atau belum? Ikhwal akhwat. Nah, jelas. Jelas. Oke. Sekarang bagaimana bentuk aplikasi dari ta'azur itu gimana Ustaz Taib? Ana kasih contoh dalam jumlah mufidah. Contoh ya. Ana mengatakan misalnya Ja'a Musa. Oke. Ja'a Musa. Apa artinya? Musa telah datang. Musa telah datang. Bisa telah datang. Oke. Step pertama selesai. Ja'a Musa, Musa telah datang. Aturannya berarti Ja'a fi'il, Musa fa'il. Sepakat? Sepakat? Ikhwan, sepakat ya? Musa fa'il. Naam. Fa'il itu mansub marfu. Marfu. Oh, oke. Marfu'un. Marfu. Alamat asli dari rofa apa? Dom? Dhamma. Ma. Dhamma. Doma. Pertanyaannya ada nggak harokat domah di sini di setelah Musa ini? Di Nggak setelah ada. sa Nggak ada. Nggak ada. adanya? Nggak ada. Nah, tapi harusnya ada nggak? Harusnya ada Nggak nggak? ada. Harusnya ada. Harusnya. Harusnya domah ada. Harusnya ada. Nah, tapi karena tidak sesuai kaidah, maka domahnya muqaddarah. Qaddaro. Apa yang membuat dia Qaddara muqaddarah? berupa isim maksur. Ta'azur. Ya, ta'azur karena dia isim Maksur. maksud. Ya udah, Maksurah. Isim surah. masuklah dia di Maksur. masuklah dia di kaidah tadi bahwasanya ya udah berarti kalau Ana nggak hadir ya wujud Ana nggak ada di kelas itu, nggak ada kursi yang Ana tempati kosong ya sama Ja'a Musa yang seharusnya ada domah setelah sa yang ada di atas alif maksuroh itu tidak ada. Nah itu namanya ta'azur ya. Baik Ustadz, lagi satu Ustadz, minta tolong sekali aja Ustadz. Ana pernah dengar namanya sikol. Oke, sikol kayak gini ikhwan akhwat ya. Ada ta'azur, ada sikol. Sahih lah akhwat. Ikhwan. Benar Sahih. kan? Nah, sikol. Oke, sikol Anda jelasin. Terakhir ini, sikol. Contoh. Eh, Haza ad-da'i. Berarti ini haza mubtada. Da'i apa? Khobar. Khobar. Ah, Khobar. khabar mansub marfu majrur. Marfu. Marfu. Marfu alamat aslinya apa? Dom. Dhammah. Dhammah. Dhammatun muqaddarah. It's Tempat muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Sikol. Apa itu sikol? Dari kata Berat. sakol, Berat. berat ya. Qala. Nah, kenapa berat Ustadz? Padahal sebenarnya ana kalau nyebut hazad da'iyu apa sih Ustadz? Kayak kelas ya ana nyebut hazad da'iyu. Tapi nyatanya dalam bikul kalam nggak seperti itu. Hazad da'i, ra'aitu da'i, kemudian maroktu bid da'i. Ini kita nggak menyebut harokat akhirnya karena orang Arab apa berat dalam Orang menyebut Arab ya keberatan. dalam penyebutan harokat akhir sehingga dikatakan apa da'i ini domah muqaddarah. Tapi sebenarnya ada nggak domahnya di sini? Domah Ada nggak domahnya di muqaddarah. sini? Ya, Ada. Cuman tersembunyi. Ada. Muqaddarah. Ada sebenarnya hazad da'i ada. Tapi orang Arab itu berat dalam menyebutkan. Baik, sampai sini jelas ya. Ikhwal akhwat, azur, sikol, istighol mahal jelas? Insyaallah. Baik.
Syukron Tad. Baik, kita afwan wa iyyakum. Wa jazakumullah khairan. Baik, perhatikan dulu nih kalian, bentar. Kita lanjut ke ini sama aja ya. Kemudian hasbul mubtada wujuban. Ya, kapan mubtada itu bisa dihapus dan itu wajib. Ya. Yuhzaful mubtada wujuban fil maudhi'il atiyah. Awwaluha fin na'til maqtu' ila raf'i fil madah aw izzam aw tarahhum. Fal madah nahu marartu bi Zaidin al-karimu. Alhamdulillah ahlul hamdi. Ya. Marartu bi Zaidin al-karimu. Ya, jadi al-karim itu khobar li mubtada mahzuf. Takdiruhu huwa. Jadi asli dari marartu bi Zaidin al-karimu itu aslinya ada huwa di sini. Ikhwal akhwat apa? Huwa. Wah. Di sebelum kata karim ini ada huwa. Marartu bi Zaidin huwa al-karim. Seperti itu. Ya, mubtadanya apa? Dihapus. Jadi Ustadz, kenapa enggak bilang bi Zaidin itu mubtada? Kenapa? Kenapa enggak Karena bilang bi Zaidin itu ada mubtada? karena Jarwal, ada jar. jarwal, Jarwal jarwal, Majrur. jarwal majrur. Ya, jarwal majrur ya udah, Jarwal jadikan majrur. jarwal majrur aja. Berarti mubtadanya Ya. mahzuf ya, sesuai Mahzuf. sama aturan. Sesuai sama aturan yang ada tadi ya. Baik, kemudian sama ini, maratu bi Zaidin al-khabis huwa ya. Maratu bi Zaidin al-miskin ini sama ya. Saniha an yakuna khabar mahsusun ni'ma au bi'sa mutaakhiran. Ni'ma rajulu. Nah, berarti setelah kata rajulu ini ada apa? Hu, huwa. Huwa. Ni'ma Huwa. rajulu. Huwa. Huwa. Nah, huwa Zaidun. Huwa. Loh, Ustaz, kenapa Anda nggak bilang ar-rajulu itu mubtada? Ya nggak bisa. Ni'ma ini apa? Yang il. Fi'il. Maka rajulu apa? Fa, Ma'il. fa'il. 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 Zaidun. Berarti Zaidnya khobar. Huwanya mana yang masuk? Huwanya berarti mubtada. Huwa. Ya. Berarti Mubtada. aslinya tuh begini ya. gitu. Asli. Iya, begini aslinya akhwat. Ini aslinya. Ni'mar rajulu huwa Zaidun. Ini aslinya. Itu aslinya. Afwan, kenapa salah Anda tulis? Bentar. Ni'mar rajulu huwa Zaidun. Nah, ini aslinya. Nah, berarti apa? Ni'ma fi'il. Rajulu fa'il. Zaidnya khobar. Limubtada mahzuf. Apa yang mahzuf? Huwa. Berarti kalau misalnya Anda mengatakan nih, ni'ma rajulu Umar. Berarti Umar itu khobar atau mubtada? Khobar. Limubtada mahzuf. Takdiruhu huwa. Wujuban atau jawazan? Wujuban. Nah, udah itu aja ikhwal akhwat. Ya, gampang kan? Nah, Ustaz. Baik, lanjut. Wa yajuzu an yakuna Zaid mubtada muakharan wa jumlatus sabiqah khabar anhu muqaddam fala yakunu hazaf. Boleh juga ya. Kalau misalnya Anda mengatakan nih, ni'ma rajulu Zaidun, berarti Zaidnya apa? Mubtada muakhar, kemudian ni'ma rajulu jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khobar. Boleh. Kan tidak menimbulkan ini ya. Itu Tidak menimbulkan apa? fa'il. Rancuan, ya. Sedangkan Zaidun itu adalah khobar. Nah, mubtada'nya itu terhapus. Baik, lanjut ya. Bi'sa rajulu Amar sama bi'sa rajul huwa Amar. Boleh. Amar bi'sa rajul. Boleh juga ya. Seperti itu. Nah, ini bi'sa lismul fusuku. Nah, berarti al-fusuk jadi apa? Khobar limubtada. Khobar limubtada mahzuf. Oke, khobar limubtada mahzuf. Boleh nggak kalau misalnya al-fusuk mubtada muakhar? Boleh nggak? Boleh. Ya, berarti bi'sal ismu jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khobar muqaddam. Baik, mumtaz. Yang ketiga, maka al khabar fihi sarihan fil qasam kaqaulil arab fi zimmati la af'alanna. Ini sama aja ya. Fi zimmati berarti ini kan jar wal majrur ya. Berarti ada yang dihapus di sini. Apa? Fi zimmati apa? Kosami bisa atau fi zimmati dun bisa ya. Seperti itu. Ini kembali ke aturan yang tadi pokoknya ikhwal akhwat. Kalau ada jar wal majrur berarti apa?
Ada yang dihapus. Ya, itu. Kembali ke situ intinya. Muaranya tuh kembali ke situ. Ikhwan akhwat. Baik. Eh ini rabi'uha an yakunal khabar masdaran naiban manabal fi'il. Contoh, sabrun jamil. Ya. Nah, sabrun jamil ini berarti punya asli. Apa aslinya? Sobri, kesabaranku, sabrun jamil, sabar yang indah. Ya. Berarti Indah. sabrun apa? Khobar limubtada mahzuf. Apa yang mahzuf? Sobri. Jadi sobrun itu apa? Masdar. Jadi kan sobaroyas biru sobron. Nah, sobaroyas biru sobron. Dari mana kita tahu dia mahzuf? Apa? Gimana? Dari mana? Oke, dari mana kita tahu dia mahzuf? Ya. Jadi gini, ikhwan. Sebenarnya kalau kalau mau kita perhatikan ya dari segi nahwi ya. Jadi ada yang namanya itu istilah, ya ini sebenarnya istilah dalam kehidupan kita masing-masing ya. Kalau kalian belajar adab ya atau kalian belajar balaghah itu ada yang namanya zauk. Seperti zauk, rasa. Ya, jadi kita bisa merasakan makna dari segi bahasa tersebut. Nah, Ustaz, gimana kalau dalam bentuk nahu? Gimana caranya kita bisa tahu bahwasanya itu ada bentuk mubtada yang dihapus gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalian tinggal lihat ke bentuk yang ada di kata sobrun jamil. Jadi gini, kan kalian kalau mengatakan Muhammad Jamil, ya Muhammadun al Jamil misalnya gitu ya. Muhammad mubtada, khobarnya apa? Khobarnya apa? Jamil kan? Nah, tapi kalau kalian mengatakan sobrun jamil, beda nggak antara sobrun dengan Muhammad itu beda nggak? Muhammad itu isim, sedangkan sober itu masdar. Beda nggak? Beda. Nah, apapun yang kalian temukan, Beda. kalau di awal itu masdar, maka pasti ada sebelumnya. Ya, seperti itu. Misal, Anda mengatakan, kita batun jamilah. Nah, kita batun jamilah. Berarti apa yang dihapus dari kita batun jamilah? Kitabati, tulisan saya itu tulisan yang bagus. Ya. Ini Anda bukan menganggap tulisan Anda bagus. Iya, gitu. Contoh lain, ya, contoh lain. Kiroatun mumtazah misalnya. Kiroatun mumtazah. Berarti apa aslinya? Kiroati, kiroatun mumtazah. Berarti kiroatunnya apa? Khobar limubtada mahzuf. Apa yang mahzuf? Kiroati. Apanya mahzuf? Apa tadi? Khobar limubtada mahzuf. Oh, Ya, harus qiraati, Ustaz. ya bisa yang lain sih. Kiroatuka, kiroatun mumtazah. Bisa kiroatuki, kiroatukum, kiroatuna. Bisa aja. Oh, iya. iya, bisa. Ya, seperti itu. Ya, sama seperti kalian mengatakan sami'na wa ata'na. Ayo, sami'na wa ata'na. Pasti ada yang mahzuf di situ. Apa yang mahzuf di situ? Nah, nahnu. Paham? Nahnu sami'na wa ata'na. Itu kan aslinya. Ikhwal akhwat. Ya kan? Iya, kayak gitu. Ikhwal akhwat. Ya. Sami'na wa ata'na Ustaz. Ya, na'am. Nah, itu aslinya ada yang dihapus. Nahnu sami'na wa ata'na. Ya. Kurang lebih seperti itu, ikhwal akhwat. Jelas ya? Ini kalian yang coret-coret hapus ya. Bentar, karena stop share dulu biar kalian tidak terganggu sama coretan yang ada. Sebentar. Oke. Nah, saya ulang. Bismillah. Baik. Baik, qaminhu qauluhu, ini syair nggak perlu. Jawas ta'addudil khabar. Kayaknya ini terakhir ya? Iya nggak sih? Iya, kayaknya ini terakhir. Jawas ta'addudil khabar ini terakhir. Jawas ta'addudil khabar ini terakhir. Habis itu habis. Firis wa maudu'at. Iya. Jadi dulu ini di mustawa ana dulu itu mustawa 2 dipelajari. Mustawa 2. Jadi setelah jawas ta'addudil khabar udah ganti maudu ke kana wa akhwatuha. Ini terakhir. Jawas ta'addudil khabar.
Nah, jadi Ustadz, bisa nggak khobar itu banyak gitu? Jadi misal gini, kalau kalian bahasakan tuh gini. Tadi Ana memberikan analogi bahwasanya mubtada khobar itu mubtada di depan, khobar di belakang. Analoginya, kalau kalian itu naik Gojek, yang di depan itu siapa? Drivernya kan? Supir. Sopirnya. Sopirnya yang di depan. Yang di belakang siapa? Penum Penumpang. Penumpang. Pang. Nah, itu akan menimbulkan analogi yang baru, ikhwal akhwat. Apa analogi yang baru, Ustadz? Analoginya adalah, bisa nggak penumpangnya lebih dari satu? Ya bisa, bisa kan? Bisa kan? Bisa. Kalian kalau Bisa. naik, kalian kalau naik gokar, misal penumpangnya satu, tapi ada sisa kursi Gokar yang di lain, laut. ya bisa nggak? Apa namanya? Bisa. Bisa nggak penumpangnya itu ada 4, ada 5, bisa nggak? Bisa, bisa. 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 Nah, Selama itu ada kalau tempat. iya, selama ada tempat bisa. Ya itu tadi, ya selama ada tempat. Kalau nggak ada tempat ya Ilmu. nggak bisa. Ya, baik. Begitu, akhwat. Ya, jadi kalian harus ingat analogi yang tadi. Yang pertama, bahwasanya mubtada di depan, khobar di belakang. Itu intinya. Ya juzu an yata'addad al-khobar li mubtada wahid. Jadi boleh khobar itu banyak untuk mubtada yang cuma satu doang. Ya. Li'anna al-khobar hukmun 'alal mubtada. Karena khobar itu adalah hukum buat mubtada. Ya. Misal, Anda mengatakan Muhammadun Jamil. Boleh nggak Anda mengatakan Muhammadun Jamil wa nasyitun wa zakiyun wa. Boleh nggak? Bataki. Boleh. Boleh, boleh. Nah, itu yang Ada dinamakan tempat dengan itu. ta'addudil khobar. Ya, seperti itu. Misal Anda mengatakan lagi yang lain, eh qira'atun mumtazah wa jamilah wa. Nah, itu seperti itu. Boleh. Nah, ya boleh. Eh, Seperti itu. Wa syai'ul wahid Sangat qad boleh. yufqam alaihi bi ahkamin iddah. Dan sesuatu yang banyaknya satu itu kadang-kadang dihukumi dengan sesuatu yang banyak. Ya, yang kayak tadi, Benak menghukumi Muhammad itu jamil, rajin, zaki, ya, dan lain sebagainya, banyak lah ya. Sama Yusuf bi ausofin iddah, ya, dan dia disifati dengan sifat yang banyak. Sawa'un kanal khobar fi makna khobarin wahid mislu haza hulwun hamidun. Coba kalau kalian lihat haza hulwun hamidun. Ma mana hulwun? Manis. 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 Hulwun manis. Nah, terus makna dari hamid apa? Cepat. Sam. Oke. Oh, asam Apa? deh. Astagfirullah. Asam. Asam, ya. Ai muzun, ya, bimakna mutawassit bainal halawa wal humudah as-sirfatain. Jadi dia tengah-tengah seperti itu ya, antara apa namanya? Antara manis dengan asam, yaitu muzun. Au kana likulli khabarin makna jadid mustaqil. Ya, atau setiap khabar itu punya makna yang baru. Contoh, Zaidun, Arabi, Sujaun, Karim. Nah, berarti di sini ada berapa sifat, ikhwal akhwat? Dari kata Tiga. Arabi, Suja, Karim. Ini Ada 3. 3. Zaid Arab, kemudian 3. Suja apa Suja? Berani. Pemberani. Berani. Kemudian Karim, Berani. Karim, Iya. Iya, mulia. Ria. Nah, begitu. Baik. Wa qaulihi ta'ala wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Nah, ini berarti apa? Ghafur khobar, wadud khobar, kemudian zunya khobar, arsnya mudhof ilaih, majid khobar, fa'al khobar. Nah, ini kan berarti banyak kan khobarnya? Ghafur, wadud. Zul arsy itu khobar juga zunya. Al-Arshil Majid. Al-majid khobar. Fa'al khobar. Nah, contoh sederhana yang kayak tadi, ikhwal akhwat. Muhammadun jamil, wa nasyid, kemudian wa zaki, dan seterusnya. Ya, itu yang dimaksud dengan bolehnya khobar itu maju. Baik. Baik, sampai sini jelas, ikhwal akhwat. Bolehnya khobar lebih dari satu. Alhamdulillah. Jelas ya. Baik. Yang Jelas. selebihnya ini contoh syair. Ya. Ini juga contoh syair. Paulus Sohabi juga sama, syair. Ya. Kemudian ini kunu qiradatan khasiin sama, ya. Udah tamal juz'ul awal bihamdillah. Fihrisul mawdu'at juz'ul awal.
Udah ini selebihnya Ustaz isi ya. Jadi ikhtisar wa takmil ini ada 4. Ada 4 jilid, ikhwal akhwat. Ya, ada 4 jilid. Nanti jilid kedua itu ada kana wa akhwatuha, banyak lah ya. Kemudian fiil-fiil yang menghasilkan 2 maf'ul ya, seperti itu. Sampai jilid 4. Tapi dia nggak lengkap ikhwal akhwat. Ya, dia nggak lengkap. Jadi tidak semua bab di Syarah Ibnu Aqil ada di sini. Jadi ada yang tidak dibahas, ada yang dibahas ya. Kalau kalian mau yang lebih lengkap, kalau kalian mau yang lebih lengkap ya langsung ke kitabnya, ya, langsung ke kitab aslinya. Contoh ini akhwat. Ya, ikhwal Iya. akhwat. Karena berikan kalian eh, share screen yang lain. Ya, karena berikan kalian share screen yang lain. Sebentar. Ya, sebentar. Ada nggak di sini? Bikri Amin. Sebentar. Di mana ya? Ini kok nggak ada sih? Syarh Ibnu Aqil. Nanti nanya. Ini orang lagi nyariin kita nih. Ya. Nah, ini kalau lengkap ikhwal akhwat. Kalau lengkap ya di sini. Jadi langsung ke kitab kayak gini. Ikhwal akhwat. Coba kalian lihatin. Kelihatan nggak? Oh Ini iya, Diana. punya Anam. Belum ya? Belum kelihatan ya? Kelihatan, nggak Nggak kelihatan. kelihatan. Sebentar. Udah Nah, ini. kelihatan. Ini. Nah, ini baru lengkap di sini. Nggak bakal ada yang dihapus kalau di sini. Syarh Ibnu Aqil. Nah, ini. Jadi langsung ke Ya, kitabnya baru ke laut. Tapi kalau kalian pakai kitab yang ringkasan seperti itu, kadang ada yang dibahas, ada yang tidak dibahas. Nah Syarh ini. Ibnu Aqil. Nah ini. Mazhab Sibawayh demikian, Akfash demikian, Mubarid demikian. Nah ini beda-beda lagi. Nah ini. Tapi ini bukan bab mubtada khobar ya. Ini lain lagi. Ini bab huruf jar. Ya, ini bab huruf jar. Jadi kalau kalian tahu huruf jar itu simpel kan? Ikhwal akhwat. Sahih lah. Huruf jar itu Simpel. pokoknya fi, min, an, ala. Ya udah, itu Ilah. aja. Sebenarnya kalau kita lihat ya yang anak tahu Ada huruf jar itu. ya udah Ayo, gitu Mbak, aja dulu. sih Ustaz. Tidak ada hal yang sulit dari huruf jar ya. Tapi sebenarnya huruf jar itu punya makna yang lain ya. Kuliah di Jadi Madinah. ada yang maknanya demikian, kemudian rubah harus setelahnya nakiroh ya, tidak boleh setelahnya Kayaknya terbuka. ma'rifah ya, seperti itu. Ya, jadi luas ya, walaupun sekedar apa? Huruf jar. Baik, sampai sini takdimul khobar wa takhir, kemudian hazaf mubtada khobar, kemudian bolehnya banyaknya khobar dalam satu mubtada. Kalian sudah paham atau belum, ikhwal akhwat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Udah lumayan. paham. Insyaallah. Insyaallah ya, insyaallah. Jadi Insyaallah paham. ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ikhwal akhwat, ya untuk kalian sebelum ana akhiri. Jadi yang pertama itu bahwasanya ilmu itu tidak akan bisa kalian pahami seluruhnya. Ya, mungkin ya, ini untuk sebagian orang. Ya, ada sebagian yang mungkin enggak kok Ustaz, ana paham kok dari tadi semuanya. Iya, tapi nyatanya tidak semua peserta yang ada di Zoom itu Allah berikan pemahaman yang sempurna 100% gitu. Sahih lah, benar nggak? Naam. Nah, Ya Allah, sekali banget. tapi setidaknya kalian itu kalian memegang apa? Kalian memegang pemahaman kurang lebih 40%, 50%, ya seperti itu. Ada yang 60%, ada yang ngambang-ngambang 35%, ya ada. Ngambang-ngambang. Nah, ngambang-ngambang, oh iya sih Ustaz, paham sih. Tapi nanti kalau dikasih praktek kayaknya anak nggak bisa Ustaz. Ada, ya. Nah, maka nasihat anak ya buat kalian semua ya bahwasanya ilmu itu tidak akan bisa langsung kalian pahami plok langsung hari ini enggak. Tapi mungkin suatu saat nanti entah kapan ya, Kayak kata Ustaz. tahun Kata depan Ustaz seperti itu. Azmun. Tahun depan. Ya. Iya, atau mungkin bulan depan ya seperti itu. Jadi Seperti semua tergantung apa? Semua tergantung usaha Usaha dan ya, keyakinan. doa. usaha dan keyakinan. Ya. Jadi buat kalian yang merasa jujur Ustaz, karena kalau belajar nahu kayaknya sulit Ustaz, karena bilang sulit. Jadi Ana memutuskan kayaknya Ana nggak perlu belajar nahu Ustaz. Ana cukup belajar fikih usul aja Ustaz. Ana cukup belajar tafsir aja Ustaz. Nah, tapi pada nyatanya
Bahwasanya dengan kalian belajar nahu itu, ya, maka pelajaran-pelajaran yang lain akan menjadi apa? Ikhwal akhwat, mudah, ya. Mudah. Karena nahu itu adalah ilmu alat, Perantara. ya. Nahu itu adalah ilmu apa? Alat, Alat ya, ilmu alat untuk memahami fikih, usul, kemudian ilmu-ilmu yang lain, ya. Jadi yang semua sesudah ilmu itu apa, penting. Seperti itu. Jadi pentingnya kesabaran, pentingnya usaha dan keyakinan. Kemudian doa yang perlu kalian ingat bahwasanya yang memberikan ilmu itu bukanlah usaha Allah kalian, ya, tapi Allah Subhanahu wa Allah ta'ala. Subhanahu, ya, seperti itu. Ana juga pernah di posisi kalian, ya. Ana pernah di posisi yang bahkan fi'il madi ana katakan mubtada loh, ya. Zahaba Muhammad ilal masjid. Baik, antum yang di belakang Fikrami apa i'rab dari zahaba? Terus ana bilang zahaba mubtada Ustaz soalnya di awal. Nah, ada di posisi itu. Kemudian ana pernah mengatakan fa'il itu mansub Ustaz. Pernah, ya. Pernah. Ya. Kemudian. Jadi nasihat ana buat kalian, umur itu masih panjang, ya. Kalian yang masih muda, ya, jangan memposisikan diri kalian seperti syekh, ya, atau orang tua, ya. Jadi posisikan diri kalian itu ketika kalian masih muda itu, ya, saya masih punya tenaga yang besar, ya, untuk meraih apa yang saya inginkan. Kemudian saya masih punya apa ya? Saya masih punya semangat yang tinggi itu untuk mencapai cita-cita saya. Ya, masih jauh. Mungkin kalian yang masih S1, oh, masih panjang kok, masih ada semester 2, 3, 4, masih ada S2, atau kalian yang masih i'dad, oh, masih ada syariah, masih ada lughah, masih ada ekonomi. Atau kalian yang masih SMA, oh, masih ada kuliah, masih ada i'dad. Nah, seperti itu, ya. Jadi jangan pernah menyerah, ya. Bahkan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar. Baik, Anak lulusan SMA masuk. baik, mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari mana? Ada pertanyaan? Sebelum anak akhiri ringkas ya. Ada. Apa? Tafadhol, silakan. Ini Ada Ustaz, recordnya anak matikan ya. Nanti kalian bisa minta di grup, ada insya Allah.